Mari kita bersatu dalam doa. Kami mensyukuri anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kasih setia-Mu ya Tuhan yang menopang, menghibur, menguatkan kami. Engkaulah yang kami andalkan di tengah hidup ini ya Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami dan khususnya di tengah tantangan dunia ini yang tidak mudah. Acap kali kami merespon menghadapi semua itu dengan kekuatan kami sendiri. Dan kami seringkali abai, lupa bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang berdaulat berkuasa, yang menuntun, menolong kami. Bahkan senantiasa menyatakan kemurahan demi kemurahan bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah di tengah ibadah ini sekali lagi membawa kami menghayati kehadiran-Mu, mengenal Engkau lebih, semakin kami mengasihi Engkau, dan kami boleh merespon setiap dinamika kehidupan kami, persoalan, tantangan, dari kekuatan dan penyertaan-Mu, ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu, beri kami hati, telinga, seorang murid untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Hosea, dan minggu ini kita memasuki pasal yang ke-11. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11 dengan satu tema, yaitu andalkan kasih setia Tuhan. Saya akan membacakan ayat 8 dan 9 saja. Bapak Ibu boleh membacanya, kemudian nanti di rumah mungkin ya membaca ayat 1 sampai yang ke-11. Tetapi di tengah ibadah ini saya akan membacakan ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku, kata Tuhan, membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim, kota-kota yang dimurkai Tuhan, di bumi hanguskan Tuhan bersama Sodom dan Gomora. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dan kita memperhatikannya, seringkali Alkitab itu menggambarkan kehidupan kita itu seperti seorang yang sedang membangun sebuah rumah. Apakah kita membangun di atas batu? Apakah kita membangun di atas pasir? Bagaimana kita membangunnya dengan kayu, jerami, emas, permata, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan semua itu sesungguhnya menunjukkan sesuatu yang penting. Nah, bicara soal membangun sebuah rumah, Bapak Ibu, kualitas material yang kita pakai dan cara kita membangun rumah itu akan mempengaruhi kekuatan dan kestabilan rumah tersebut. Nah, terutama dalam menghadapi goncangan dan badai. Di tahun 1995 Bapak Ibu, di Korea Selatan itu ada sebuah mall yang dibangun dengan satu harapan digadang-gadang akan menjadi mall yang bagus, yang megah, yang favorit begitu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Inilah yang namanya Mall Sampong. Dibangun di tahun 1989, dibuka dan diumumkan, dipakai, diresmikan tahun 1990. Tetapi perhatiin Bapak Ibu, 5 tahun kemudian, 1995, mall ini roboh. Dan menewaskan 500 orang, luka-luka 1.000 orang, dan banyak orang yang histeris, kehilangan keluarga, orang-orang yang mereka kasih, karena bangunan ini roboh. Bapak Ibu, selidik punya selidik, ternyata pemiliknya melakukan sebuah kecurangan.
Material yang seharusnya ukuran atau bagus dikurangin Bapak Ibu. Kolom-kolom yang harusnya besar dikurangi, dikecilin. Lalu beberapa bagian yang seharusnya bisa menampung sekian beban, ternyata ada beban yang lebih. Maka nggak heran Bapak Ibu, kemudian 5 tahun kemudian mall ini roboh. Dan memang sungguh membuat kondisi sedih. Orang histeris, kehilangan nyawa, mengalami penderitaan dan sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kisah Mall Sampong ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya pergumulan, kesulitan, tantangan, situasi yang sulit Bapak Ibu. Tetapi apa yang menjadi landasan bagi iman kita? Apa yang menjadi dasar bagi kita berdiri di tengah kehidupan zaman ini? Apa yang menjadi landasan yang kokoh teguh bagi iman dan pengharapan kita? Dan bagaimana kita membangun kehidupan iman itu Bapak Ibu? Ini adalah sesuatu yang penting. Mengapa? Karena itu semua akan mempengaruhi bagaimana kemudian hidup kita, kualitas hidup kita, cara kita merespon berbagai persoalan yang kita hadapi di tengah zaman ini. Ada orang-orang yang tidak punya landasan kokoh. Landasannya adalah apa yang sementara yang di dunia ini. Maka ketika apa yang sementara di dunia ini kemudian diambil, dicabut, atau kemudian rusak Bapak Ibu, maka goncanglah kehidupannya. Gak heran kadang orang berpikir begini, aduh daripada hidup susah ini, aku tidak kuat lagi menghadapi semuanya. Lebih baik aku bosan hidup alias mati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa jemaat Tuhan, orang-orang murid-murid Kristus adalah mereka yang hidupnya kemudian berakar dan dibangun dalam iman kepada Kristus Yesus yang sudah mengasihi mereka. Nah Bapak Ibu, sekali lagi bagaimana landasan kita, fondasi kita, bagaimana kita membangun kehidupan iman kita adalah sangat penting dan menentukan bagaimana kita meresponi tantangan kehidupan kita. Paulus berkata di 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 6-7 di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi bagaimana kekuatan daya tahan kita merespon berbagai persoalan. Satu kali saya mendengar jemaat Tuhan, ini jemaat Gloria Bapak Ibu ya, saya tidak perlu nyebutin namanya. Kalau nanti nyebutin namanya Bapak Ibu pasti akan cari dia kira-kira. Nah Bapak Ibu, satu kali saya mendengar dia punya project Bapak Ibu, punya satu project begitu, bagaimana membuat stand dan mungkin penyewaan begini dan seterusnya. Ada satu tempat yang kemudian diberikan dan dia juga harus bertalian dengan bosnya dan sebagainya. Tetapi yang namanya hidup Bapak Ibu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tadinya sempat berpikir bahwa proyek ini akan sukses dan akan membawa keuntungan bagi dia. Ternyata tidak demikian. Pikirnya membawa keberuntungan, tetapi yang dihadapi kebuntungan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Orang yang membawa uang itu lari Bapak Ibu. Dia harus tanggung jawab. Dia yang kejar akhirnya. Nah setelah dia dikejar, waduh bahaya bagi dia. Bapak Ibu, dia menghadapi semua itu dengan kekuatan sendiri. Dia mulai menyendiri dan dia takut menghadapi banyak orang, karena orang akan telepon dia, kemudian orang akan minta ganti rugi uangnya, minta dikembaliin dan sebagainya. Sampai satu masa di tengah pergumulan itu dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tetapi kemudian dia diingatkan, menghadapi ini berjalan bersama Tuhan. Sampai satu masa kemudian dia memberanikan diri. Dan bagaimana merespon setiap persoalan satu demi satu dengan kurun waktu tertentu. Dia bisa beresin Bapak Ibu. Ketika dia bisa beresin itu, kemudian dia sharing dan bercerita, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ini menghadapi situasi yang sulit. Dan memang hari itu ketika saya menghadapi situasi, saya pikir saya bisa menghadapi dengan hikmat kekuatan saya sendiri. Ternyata tidak. Saya ini justru malah tambah takut dan takut, semakin takut. Kalau bisa hidup ini diakhiri. Tetapi kemudian saya diingatkan akan kasih setia Tuhan.
Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Karena ada Tuhan, aku belajar menghadapi semua. Bapak Ibu, dia responi semua pergumulan itu sampai pada akhirnya satu waktu yang Tuhan nyatakan kemurahannya. Dia beres semua dan dia berkata, puji Tuhan, aku bisa beresin semua masalahku. Dan bahkan sekarang mulai sesuatu yang baru. Bapak Ibu, semua itu terjadi, orang ini kuat karena diingatkan ada Tuhan. Kita tidak pernah jalan sendiri, seolah-olah sendiri, tetapi tidak. Ada Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Tetapi bukan demikian dengan bangsa Israel di zaman Hosea, Bapak Ibu. Ketika kita belajar kitab Hosea, kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang melupakan Tuhan karena kesuksesan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan dengan menjalankan kehidupan berdasarkan kekuatan sendiri. Mereka orang-orang yang dikasih Tuhan tetapi tidak mengerti kasih Tuhan. Seperti seorang anak Bapak Ibu yang disayang oleh orang tua tetapi tidak mengerti kasih sayang orang tua. Mereka hidup bertumbuh di dalam kemurahan Tuhan tetapi mereka tidak menyadari kemurahan Tuhan itu. Bahkan mereka menyembah ilah lain. Dan sampai satu kali kita sudah mendengar berapa kali khotbah tentang Hosea, Tuhan itu harus murka sama mereka. Murka di sini Tuhan itu mendisiplin mereka. Tuhan itu melakukan sesuatu supaya mereka sadar bahwa semua kehidupan yang mereka bisa nikmati adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi karena mereka tidak ngerti, maka Tuhan itu goncangkan mereka. Tuhan beri mereka penderitaan pergumulan supaya sadar. Bapak Ibu, bukankah kadang kalau kita senang kita ini lupa sama Tuhan ya? Kalau sudah senang itu kadang-kadang doanya kendor, bacaan kitabnya kendor, kira-kira begitu ya. Ibadahnya kendor gitu, lebih senang jalan-jalan boleh Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita ada pergumulan masalah, kita lebih banyak kemudian Tuhan kayak apa ini, kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Israel hari itu adalah orang Israel yang seringkali lupa akan kasih setia Tuhan. Sehingga Tuhan harus mendatangkan kemudian kedisiplinan bagi mereka. Tetapi menariknya itu begini Bapak Ibu, di pasal 11 yang kita baca, pasal 11 ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Dan masing-masing itu menceritakan tentang bagaimana sikap atau hati Allah kepada orang Israel hari itu. Di pasal 11 ayat 1 sampai yang keempat, Tuhan itu mengingatkan mereka, hai Israel, tidakkah kamu tahu latar belakangmu itu seperti apa? Dulu itu kamu siapa? Kamu itu dulu budak di Mesir. Kamu bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan menebus dengan kasih setia, kemurahannya, ingat akan perjanjiannya kepada nenek moyang mereka. Dan Tuhan menggenapkan janjinya mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Tetapi mereka tidak pernah mengerti kasih sayang Tuhan itu. Mereka seringkali memberontak dan tidak setia kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 Tuhan itu menceritakan, kamu tahu enggak kira-kira bahwa penderitaan yang kamu alami itu adalah karena kesalahanmu, bukan karena Tuhan enggak setia, tetapi karena kesalahanmu kamu melupakan Tuhan, kamu meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan, membelakangi Tuhan. Maka ketika mereka tidak mau bertobat dan tidak mau kembali, Tuhan itu menghajar mereka. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, di ayat 8 dan 9 seperti orang tua ya, kalau sudah ngajar anaknya, ceples, sebentar lagi dikasihi es krim, dikasihi mainan, dikasihi kado, kasihin hadiah, gak tega hatinya. Tuhan itu ketika memberi murka kepada orang Israel hari itu, tetapi Tuhan yang sama adalah Tuhan yang merasa iba, merasa hatinya itu diliputi dengan kasih karunia, belas kasihan, kemurahan, kasih setia. Maka di pasal 8 ayat 9 tadi kita sudah membacanya. Kita melihat Tuhan tidak tahan melihat umatnya menderita. Hatinya diliputi belas kasihan. Dan kemudian ingin membawa mereka kembali. Maka di ayat 10 sampai yang ke-11 Bapak Ibu, Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dalam anugerahnya. Bapak Ibu, cerita ini adalah cerita kita juga bukan? Kita ini dulu bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Kita ini adalah pendosa, we are sinners. Betapa buruknya Anda dan saya, betapa hinanya Anda dan saya, betapa jahatnya Anda dan saya, betapa munafiknya Anda dan saya, betapa sombongnya Anda dan saya, betapa berdosanya kita Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bahwa kasih-Nya melampaui dosa kita. Itulah sebabnya Roma pasal 5 ayat 8 Paulus berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita, bukan ketika kita baik, bukan ketika kita benar, bukan ketika kita setia, tetapi ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kita sungguh dikasihinya.
Sungguh disayanginya. Kadang dia menghajar kita, kadang dia mengingatkan kita lewat peristiwa tertentu agar kita ingat bergantung kepada dia yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kita. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kisah di balik lagu Amazing Grace. John Newton. Bapak Ibu, John Newton itu adalah seorang yang lahir di keluarga Kristen Puritan yang menekankan kesalehan, takut Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi sayang Bapak Ibu, John Newton meninggal oleh ibunya yang saleh itu di usia 7 tahun. Walaupun dia sudah mendapatkan didikan yang baik, tetapi namanya dunia itu punya pengaruh. Dunia mempengaruhi cara pikirnya, apalagi kehidupan papanya sebagai seorang nahkoda yang kemudian membawa atau mengangkut para budak-budak Afrika yang dijual ke Eropa dan Amerika, yang memberikan keuntungan kehidupan yang keras di dermaga. Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang yang pejuang kerja keras di dermaga, Bapak Ibu, kita tahu ya bagaimana pekerjaan yang keras itu Bapak Ibu hari itu. Dan John Newton mau tidak mau, karena situasi, kondisi dan sebagainya, pengaruh itu kuat, dia juga menjadi seorang yang sama seperti papanya, penjual budak, cari keuntungan. Tetapi sayang, apa yang diajarkan ibunya yang sudah meninggal itu diabaikan, dilupakan. Dia pikir dia bisa berhasil, dia pikir dia bisa sukses dengan itu, dan memang sukses Bapak Ibu. Tentunya dia sudah melakukan perjalanan dan bagaimana dia memimpikan sesuatu tentang masa depan hidupnya, bagaimana menjadi orang yang sukses dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa berhasil dengan kekuatan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kasih karunia Tuhan itu limpah. Tuhan mengasihi John Newton. Di tengah perjalanan kapalnya yang sedang membawa para budak, Bapak Ibu, tiba-tiba ada goncangan yang besar, badai yang luar biasa. Tuhan seringkali mencolek kita, Tuhan seringkali mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya membawa kita ingat, oh ya, aku harus kembali kepada Tuhan. Dan hari itu Bapak Ibu, John Newton mengalami ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah hidup itu sedang di ujung tanduk dan dia pasti mati, dia pasti binasa. Dan ketika melewati semua itu kemudian membuat dia sadar bahwa hidupnya bukan siapa-siapa, hidupnya perlu Tuhan, dan dia mengingat kembali apa yang telah diajarkan mamanya akan firman Tuhan, akan Tuhan, dan dia berseru di tengah pergumulan itu Bapak Ibu. Ingat baca firman, kemudian ingat kembali firman Tuhan, dia berseru kepada Tuhan yang menjadi sandaran, tolonglah aku ya Tuhan, kasihanilah aku, berikanlah aku anugerah-Mu. Bapak Ibu, itulah sebabnya John Newton menyadari bahwa hidupnya karena anugerah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bapak Ibu, ketika kita menghayati hidup kita, sungguh semua karena anugerah Allah yang ajaib, kasih setianya, kemurahannya, kita ada sampai hari ini. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan kita hari ini. Adakah badai gelombang kehidupan? Mungkin lewat itu Tuhan sedang mendidik kita, mengarahkan kita. Ingat, jalan yang terbaik adalah jalan kembali kepada Tuhan. Andalkan kasih setia Tuhan, bukan jauh dari Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kita dari kegagalan kita. Mungkin belakangan ini kita gagal. Seolah-olah kita sendiri, kita tidak mampu. Ingat, Tuhan itu kasih setianya panjang. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Dia yang kita andalkan. Dia sanggup melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia juga yang sanggup menolong kita dari keterpurukan hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu pencipta segala sesuatu, kalau Dia juga yang menebus kita, maka Dia juga Tuhan yang sanggup menghibur, menolong kita. Dan semua hal dalam kehidupan kita dikerjakan Tuhan untuk memproses kita, membentuk kita, agar kita semakin mengerti, mengenal kehendak-Nya, berpaut kepada Dia. Karena itu kita mau belajar sama-sama andalkan kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu melampaui keterbatasan kita. Kasih setia Tuhan, kemurahan, anugerah-Nya itu melampaui dosa kita. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu melampaui kegagalan kita.
Nah Bapak Ibu, ada satu lagu yang saya pikir ini cukup baik dan menarik. Kenapa? Karena mengingatkan betapapun kita ini orang yang sering gagal, bahkan berdosa, rahmatnya, anugerahnya lebih besar. Bapak Ibu tentu pernah mendengar lagu ini. Mari kita coba menghayatinya bersama-sama. Ingatlah kasih setia dan rahmat Tuhan, anugerahnya yang melampaui kesalahan dan dosa kita. Kasih yang tak ingat pelanggaran kita, walau maha tahu tak dihitungnya, dibuang ke lautan dalam tak bertepi. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmatnya lebih. Kesabarannya panjang untuk kita yang hilang dan memberontak kepadanya. Bapak Ibu mau mengikuti lagu ini, saya persilahkan Bapak Ibu boleh belajar. Panjang sabarnya untuk kita yang hilang, lembutnya Sang Bapa memanggil pulang. Dia sambut yang rendah, lemah dan keji. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmatnya lebih. Mari kita bersama menyanyikan bait yang ketiga. Kemurahan yang Dia limpahkan bagi kita, darah dan nyawanya yang bayar harga bagi dosa-dosa kita. Hutang yang tidak bisa kita ganti, Dia beri bagi kita. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Mari bersama kita menyanyikan bait yang ketiga ini. Kemurahan yang Dia limpahkan. Kemurahan yang Dia limpahkan kita, darah dan nyawanya yang bayar harga. Hutang yang tidak bisa kita ganti. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah. Rahmatnya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmatnya lebih. Puji Tuhan, rahmatnya berlimpah. Taklukkan gelap selalu baru, dosa kita besar, rahmatnya lebih. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Dosa kita besar, rahmatnya lebih. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengingat kembali kasih setianya, kemurahannya yang besar bagi kita. Jikalau hari-hari ini kita jauh dari Tuhan, atau kita sedang menghadapi tantangan badai kehidupan, jangan jauh dari Tuhan. Kasih setianya besar bagi kita. Kadang Tuhan mengizinkan bahkan memakai segala goncangan untuk menarik kita kepadanya. Agar ilah-ilah modern itu, agar apa yang kita cintai lebih dari Tuhan itu, satu kali kita tanggalkan dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran dan tempat perteduhan bagi jiwa kita. Dia
yang kita andalkan. Walaupun kesalahan kita besar, dosa kita besar, ternyata anugerahnya lebih besar dari semua itu. Itulah sebabnya Bapa memberikan Sang Putra bagi kita ketika kita masih berdosa. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, masih ragukah kita akan kasih-Nya, tuntunannya, penyertaan dalam hidup kita? Akankah kita berpaling dan meragukan penyertaan, kemurahannya bagi kita? Di depan kami ada meja perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami diingatkan betapa besar anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami. Tetapi menjalani hidup ini yang penuh godaan, tantangan, kami seringkali lupa akan kasih-Mu yang besar itu. Biarlah firman ini mengingatkan kami kembali. Anugerah-Mu itu limpah. Kasih setia-Mu itu tak berkesudahan. Tak habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi. Ajar kami bertumbuh di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Mencintai Engkau, mengasihi Engkau, setia kepadamu dan mengandalkan kasih setia-Mu. Karena Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah, kami percayai, dan Engkaulah sumber pengharapan bagi kami umat-Mu. Tuhan, kami bukan siapa-siapa, tetapi karena anugerah-Mu kami menjadi milik-Mu, umat-Mu. Dan biarlah itu semua mengingatkan kami sampai hari ini kami ada karena kasih setia-Mu. Biarlah kami setia dan tidak ragu akan kasih setia-Mu. Sebaliknya kami boleh hidup bagi kemuliaan-Mu, mengasihi Engkau, memberitakan kabar baik-Mu bagi banyak orang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan kasih sayang-Mu ya Bapa di surga, yang Kau nyatakan melalui Kristus Yesus Tuhan. Dan di dalam tuntunan, kekuatan, penghiburan, Roh Kudus yang menyertai kami, yang tidak pernah biarkan tinggalkan kami sendirian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal, yang menyatakan kemurahan yang besar, melampaui dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.